Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, penuh dengan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Saya mengajak Anda semua untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata kepada Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dituduh memiliki kuasa Beelzebul karena mampu mengusir setan. Dia menampik tuduhan tersebut dengan memastikan bahwa iblis tidak mungkin akan bertahan melawan dirinya sendiri. Sejatinya, Yesus berkuasa atas iblis dan mampu mengalahkannya. Dengan jelas tadi juga dikatakan oleh Yesus. Demikian juga, jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita diingatkan bahwa dalam rumah tangga, orang harus bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling mendengarkan satu sama lain, bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh dalam satu keluarga hanya melihat kelemahan pasangan kita, tapi bagaimana kita juga berjuang untuk memperbaiki diri kita. Maka harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Karena suatu rumah tangga yang terpecah-pecah akan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak sekali lagi untuk tetap bertahan pada janji perkawinan yang sudah Anda ucapkan, agar setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, baik sehat maupun dalam keadaan sakit. Berjuanglah Bapak, Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Maka ketika ada persoalan dalam badai rumah tanggamu, berjuanglah untuk jauh lebih tenang. Kalau ada yang menjadi api dalam rumah tanggamu, harus ada yang menjadi air, agar api itu dipadamkan. Tapi ketika dua-duanya menjadi api, hancur berantakanlah rumah tanggamu. Sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Anda tidak sempurna, pasanganmu, suamimu juga tidak sempurna, atau istrimu juga tidak sempurna. Kalian disatukan oleh Tuhan agar kalian dapat menyempurnakan satu sama lain. Maka mari, kalau ada persoalan pergumulan yang berat dalam bahtera rumah tanggamu, hadirkan Tuhan.
Duduklah dengan tenang, berbicaralah dari hati ke hati, rendahkan dirimu untuk mendengarkan pasangan hidupmu. Maka bahtera keluargamu akan bertahan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri. Maka mari, kalau ada persoalan dalam rumah tangga, kita saling mengampuni satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, agar keluarga kita bertahan, agar perahu kita boleh sampai pada tujuan akhir kelak, yaitu kebersatuan kita dengan Allah Bapa kita dalam kerajaan surga. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Jangan hanya melihat kelemahan pasanganmu, tapi lihatlah bagaimana dia berjuang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan selalu mengingat kita agar jangan sampai ada perpecahan dalam rumah tangga khususnya, agar suami istri saling menghargai satu sama lain. Buka hati kalian untuk saling mendengarkan, memaafkan, menerima kekurangan satu sama lain dengan hati yang lebih tenang. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri di seluruh dunia, khususnya mereka yang saat ini sedang bergumul karena persoalan yang berat. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tetap setia satu sama lain. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang membawa perpecahan dalam keluarga mereka. Biarlah mereka saling mengampuni, saling menerima kekurangan, dan berjuang untuk saling memahami satu sama lain. Bapa, hadirlah dalam keluarga-keluarga yang saat ini sedang membutuhkan belas kasih-Mu. Biarlah mereka tetap setia seperti Engkau sendiri setia adanya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.